Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adi Irma Sulistiani, dosen pada program studi Budidaya Pertanian Lahan Kering, Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah agronomi dan budidaya tanaman pada lahan kering, dengan fokus pada pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam tugas Tridharma Perguruan Tinggi, saya aktif menyusun dan mengajar mata kuliah terkait budidaya pertanian lahan kering dan pemuliaan tanaman, dan melakukan riset mengenai pemuliaan tanaman pangan dan hortikultura di lahan kering, serta aktif dengan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mendampingi petani untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknik Pemuliaan Tanaman. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Teknik pemuliaan tanaman merupakan mata kuliah wajib pada program studi budidaya pertanian lahan kering yang menjelaskan aspek tentang pemuliaan tanaman, pewarisan sifat, persilangan tanaman secara konvensional, mutasi, demi untuk mendapatkan kualitas produksi yang maksimum. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini yaitu meliputi CPL 3 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menjelaskan teori dasar tentang proses dan program baku pemulihan tanaman secara menyeluruh. CPMK 2 menguasai pengetahuan tentang konsep, tujuan, dan strategi pemulihan tanaman secara tepat. Dan CPMK 3 menguasai dan menerapkan konsep dasar pemulihan tanaman pangan dan hortikultura untuk mendapatkan produksi maksimum dengan kualitas prima guna meningkatkan ketahanan pangan. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok, serta respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu buku referensi karya ahli dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Teknik Pemulihaan Tanaman dengan materi pertemuan keempat, yakni keragaman genetik. Benar. Lapor Kopral Lahan Kering jumlah dan lengkap. Selanjutnya siap menerima materi kuliah. Lanjutkan. Mengawali kuliah pada siang hari ini. Tenang berdoa. Berdoa selesai. Istirahat tempat gerak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keragaman genetik. Nah, yang pertama, keragaman genetik pengertiannya adalah keragaman genetik menuju pada variasi genetik yang ada dalam suatu populasi tanaman. Variasi ini muncul pada adanya perbedaan dalam alel-alel yang terkandung dalam gen-gen individu dalam populasi yang dapat mempengaruhi sifat-sifat morfologi, fisiologi, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit, hama, atau kondisi lingkungan tertentu.
genetik dalam pemulihan tanaman. Yang pertama yaitu untuk stabilitas genetik, yang dimana keragaman genetik memastikan adanya variasi dalam populasi tanaman sehingga meningkatkan stabilitas genetik. Yang kedua yaitu potensi perbaikan, di mana keragaman genetik menyediakan bahan mentah untuk seleksi dan perbaikan tanaman. Dengan adanya variasi genetik, pemula dapat memilih individu dengan sifat-sifat yang diinginkan dan menghasilkan variasi yang lebih unggul. Next, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama rekomendasi genetik atau reproduksi seksual. Kemudian yang kedua mutasi genetik. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan gen. Yang keempat ada seleksi alam dan seleksi buatan. Nah, apa itu mutasi genetik? Siapa? Di sini Bu, mutasi genetik adalah perubahan yang terjadi pada genetik suatu tanaman, yaitu dengan merubah genetik asli pada suatu tanaman menjadi genetik yang diinginkan. Contohnya itu seperti tahan terhadap cekaman. Oke, jadi mutasi genetik berarti kita ingin merubah genetik yang ada pada suatu tanaman, yaitu gen yang tidak kita inginkan menjadi gen yang kita inginkan, atau menjadi tanaman dengan sifat unggul yang baru. Salah satunya yaitu membuat tanaman yang tahan terhadap cekaman. Contoh lainnya? Siap. Ya, Abi. Izin tahan terhadap hama penyakit. Oke, tahan terhadap hama dan penyakit bisa. Selanjutnya ada lagi? Siap. Silakan. Izin dapat menambah jumlah buah. Oke, dapat menambah jumlah buah. Selain ketiga tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian, bisa juga dengan merubah genetik, misalnya membuat padi yang tahan terhadap rebah pohon, atau membuat tanaman tomat yang lebih cepat panen, atau komoditi lainnya. Jadi bisa kalian pahami bahwa mutasi genetik yaitu berarti merubah dari genetik tanaman. Selanjutnya strategi pemuliaan berbasis keragaman genetik. Yang pertama yaitu ada pemuliaan silang. Kemudian yang kedua pemuliaan selektif. Yang ketiga pemuliaan adaptasi. Nah, untuk metode pengukuran keragaman genetik suatu tanaman itu yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu keragaman genotip. Kedua keragaman genotip. Jadi kalau keragaman genotip itu maksudnya adalah keragaman yang bisa kita lihat secara langsung atau berdasarkan sifat-sifat yang tampak, misalnya tinggi tanamannya, bentuk daun, warna daun, bentuk buah, warna buah, bentuk bunga, warna bunga. Kalau genotip berarti adalah sifat-sifat yang tidak tampak. Misalnya apa? Tahan terhadap hama, penyakit, tahan terhadap layu bakteri dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siap. Oke, silakan Fani. Izin Ibu, izin bertanya. Pada slide tadi sudah dijelaskan tentang sifat fenotip. Izin, misalnya jika saya ingin melakukan penelitian iradiasi pada contohnya tanaman tomat, izin pasti akan terjadi mutasi genetik. Izin sifat fenotip apa yang bisa atau perlu diamati? Izin, terima kasih. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Pas. Oke, jadi misalnya kita melakukan iradiasi tanaman tomat. Misalnya tomat apa? Tomat laurus ya, untuk tomat lokal. Nah, seperti yang kalian ketahui, tomat laurus dia bisa nggak ditanam di tempat lain? Tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa tomat laurus hanya bisa dikembangkan di beberapa tempat saja, untuk yang di Kabupaten Belu. Nah, kenapa kita perlu melakukan iradiasi? Kira-kira perlu nggak dilakukan iradiasi? Perlu. Kenapa
pemberian air yang terlalu banyak. Jadi dia hanya bisa ditanam 1 tahun 1 kali. Nah, misalnya kita melakukan iradiasi. Nah, berarti nanti kita untuk yang fenotipnya, apa yang bisa kita amati? Yang pertama, kita bisa lihat dari tinggi tanamannya, terus bentuk daunnya, yang bentuk daun yang tanaman M0 dan tanaman M1 misalnya. Terus dari warna bunganya, bentuk bunganya, sampai bentuk buah, ukuran buah, dan warnanya. Jadi kalau sifat fenotip adalah sifat-sifat yang bisa kita lihat. Kalau genotip, sifat-sifat genotipnya yaitu bisa kita membuat varietas tomat yang tahan misalnya terhadap hujan. Jadi nanti kita bisa dapat varietas tomat baru yang tahan terhadap hujan. Jadi kalau sekarang petani hanya bisa membudidayakan tomat lahurus 1 kali dalam 1 tahun, nanti kita harapkan dengan iradiasi kita bisa membuat varietas tomat lahurus yang tahan terhadap curah hujan yang tinggi. Jadi bisa dibudidayakan 1 tahun jadi 2 kali misalnya, atau nanti bisa juga jadi varietas tomat lahurus yang bisa dibudidayakan di tempat-tempat lain. Jadi berarti nanti tinggal perlu melakukan adanya uji multilokasi untuk menguji apakah tomat yang setelah kita kasih perlakuan iradiasi nanti bisa dibudidayakan di tempat lain atau tidak, seperti itu. Begitu juga untuk yang komoditi yang lainnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Siap, bisa. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Siap. Oke, terima kasih. Izin datang berkaret, duduk siap berat. Menerima materi perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Oke, laporan diterima. Kembali lanjutkan kegiatan. Lanjutkan kegiatan. Benar. Selesai menerima materi perkuliahan. Tenang berdoa. Berdoa selesai. Istirahat tempat gerak. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman pada program studi Budidaya Pertanian Lahan Kering, Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.